warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses. Saya dari kelompok 1 akan mempresentasikan dasar perpajakan. Dan sebelum itu saya perkenalkan diri. Nama saya Muhammad Bayu Ardiansyah dan teman saya Putri Sandra Fadila dan Ana Yuniantari. Dan ada apa aja sih dasar perpajakan itu? Yaitu ada sistem pemungutan pajak. Pengertiannya yaitu merupakan sebuah mekanisme yang digunakan untuk menghitung besarannya pajak yang harus dibayar wajib pajak ke negara. Dan ada 3 jenis sistem pemungutan pajak, yakni 1. Self-assessment system, yaitu merupakan sistem pemungutan pajak yang membebankan penentuan besaran pajak yang perlu dibayarkan oleh wajib pajak yang bersangkutan. Yang kedua, Official Assessment System, merupakan sistem pengumputan pajak yang membebankan wewenang untuk menentukan besarannya pajak terhutang pada fiskus atau aparat perpajakan sebagai pemungutan pajak. Dan yang ketiga, Withholding System. Pada withholding system, besarannya pajak dihitung oleh pihak ketiga yang bukan wajib pajak dan bukan juga aparat pajak atau fiskus. Tuh. Next, berikutnya. Selanjutnya, saya akan membahas tentang pengelompokan pajak. Pengelompokan pajak dibagi menjadi 3, yaitu menurut golongannya, menurut sifatnya, dan menurut lembaga pemungutnya. Pertama-tama, saya akan membahas pengelompokan pajak menurut golongannya. Di sini terdapat 2 macam pajak, yaitu pajak langsung dan pajak tidak langsung. Pajak langsung adalah pajak yang harus ditanggung sendiri oleh wajib pajak tanpa hak pelimpahan. Dengan kata lain, orang yang bertanggung jawab atas administrasi pajak dan pemikul pajak adalah 1 orang. Lalu, untuk pajak tidak langsung adalah pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan pada orang lain. Dengan kata lain, orang yang bertanggung jawab atas administrasi pajak dan pemikul pajak terpisah atau lebih dari 1 orang. Yang kedua, pengelompokan pajak menurut sifatnya. Di sini juga terdapat 2 macam pajak, yaitu pajak subjektif dan pajak objektif. Pajak subjektif adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dengan artian memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contohnya adalah PPh atau pajak penghasilan, yang sangat memperhatikan tentang kemampuan wajib pajak dalam menghasilkan pendapatan atau uang. Pajak objektif adalah pajak yang hanya memperhatikan objek tanpa memperhatikan wajib pajak. Maksudnya adalah pajak yang pengenaannya pertama-tama memperhatikan kepada objeknya, yaitu benda, keadaan, perbuatan, peristiwa yang menyebabkan utang, kemudian ditetapkan subjeknya, tanpa mempersoalkan apakah subjek tersebut bertempat tinggal di Indonesia atau tidak. Contohnya, pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan barang mewah. Lalu yang terakhir, menurut lembaga pemungutnya. Di sini juga terdapat 2 macam pajak, yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan dipergunakan untuk rumah tangga negara, seperti untuk pembangunan nasional, bantuan kesehatan, dan lain sebagainya. Pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan dipergunakan untuk membiayai pemerintah daerah. Pajak ini biasanya digunakan untuk membiayai kebutuhan belanja pemerintah daerah.
Jika sebelumnya kalian bersama teman-teman saya sudah membahas mengenai tentang sistem pemungutan pajak dan jenis pajak yang ada di Indonesia, maka kali ini saya akan membantu kalian menjelaskan mengenai tentang jenis tarif pajak yang berlaku di Indonesia. Sebelum kita masuk ke materi, apakah kalian sebelumnya sudah mengetahui atau sudah pernah belajar mengenai tentang tarif pajak? Jika belum, di sini saya akan menjelaskan tentang definisi tarif pajak. Tarif pajak adalah dasar pengenaan besarnya pajak yang harus dibayar oleh seseorang terhadap objek pajak berupa barang atau jasa yang telah menjadi tanggungannya. Nah, jenis tarif pajak ini terbagi menjadi dua jenis, yaitu jenis tarif pajak spesifik dan jenis tarif pajak ad valorem. Kita akan membahas lebih dalam mengenai tentang jenis tarif pajak ini. Yang pertama, kita akan membahas mengenai tentang jenis tarif pajak spesifik terlebih dahulu ya. Jenis tarif pajak spesifik ini meliputi jenis tarif pajak tetap atau jenis tarif pajak regresif. Pengertian dari jenis tarif pajak tetap adalah tarif pajak yang telah ditetapkan berdasarkan nilai mata rupiah tertentu yang nilai atau jumlahnya tetap dan tidak berubah. Contohnya, biasanya kita sering menjumpai tarif pajak tetap ini pada bea materai, yaitu materai 3.000 dan materai 6.000. Berikutnya yaitu ada jenis tarif pajak ad valorem. Jenis tarif pajak ad valorem adalah jenis tarif pajak yang telah ditentukan berdasarkan persentase tertentu. Jenis tarif pajak ad valorem ini terbagi menjadi beberapa macam, yaitu yang pertama ada jenis tarif pajak proporsional atau seimbang. Jenis tarif pajak proporsional adalah tarif pajak yang menggunakan persentase tetap seberapapun besar jumlah nilai objek pajaknya. Contohnya PPN atau pajak pertambahan nilai yang telah ditentukan atau ditetapkan sebesar 10%. Jadi kalian mau beli barang seharga 5.000, 10.000, 500.000, 100.000, 5 juta, 50 juta dan sebagainya. Kalau tempat tersebut menerapkan PPN, maka harga yang asli itu akan dikenakan pajak sebesar 10%, seperti itu. Yang kedua yaitu ada jenis tarif pajak progresif. Tarif pajak progresif adalah semakin besar nominal yang kita terima, semakin besar pula pajak yang akan kita bayarkan. Contohnya yaitu pajak penghasilan pribadi. Misalnya jika kita berpenghasilan 0 hingga 50 juta maka akan dikenakan pajak sebesar 5%. Dan jika kita berpenghasilan 50 juta hingga 250 juta maka akan dikenakan pajak senilai 15%. Dan jika kita berpenghasilan 250 juta hingga 500 juta akan dikenakan pajak senilai 25%. Jika kita berpenghasilan lebih dari 500 juta, maka akan dikenakan pajak senilai 30%. Contoh kedua yaitu PBB. Jika NJOP kita kurang dari 1 miliar, maka akan dikenakan pajak 0,1%. Jika NJOP kita lebih dari 1 miliar, maka akan dikenakan pajak sebesar 0,2%. Pernyataan di atas tersebut berdasarkan hukum Peraturan Wali Kota Nomor 10 Tahun 2010 Kota Surabaya Pasal 7. Nah, yang ketiga yaitu tarif pajak degresif. Tarif pajak degresif adalah semakin besar nominal maka semakin kecil pula pajak yang akan ditetapkan. Namun, menurut Undang-Undang PPh Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 17 mengatakan bahwa tarif degresif ini tidak diberlakukan di Indonesia karena di Indonesia ini menganut tarif progresif untuk wajib pajak dan objek pajak dan tarif proporsional untuk badan dan PPN. Untuk materi selanjutnya mengenai tentang saat timbul dan terhapusnya utang pajak. Pertama, kita akan membahas tentang timbulnya utang pajak. Tidak ada penyebab pasti mengapa utang pajak tersebut bisa timbul. Namun, para praktisi menggunakan dua teori untuk mengatur timbulnya utang pajak. Yang pertama ada teori ajaran formil. Pada teori ajaran formil ini menjelaskan utang pajak timbul karena dikeluarkannya surat ketetapan pajak oleh fiskus. Yang kedua yaitu teori ajaran material. Pada teori ajaran material ini mengatakan utang pajak timbul karena undang-undang dan karena adanya sebab. Sebab yang dimaksud yaitu perbuatan, keadaan, dan peristiwa.
Adapun beberapa cara yang dapat dilakukan untuk menghapus hutang pajak. Yang pertama, pembayaran. Pembayaran dapat dilakukan secara lunas dalam bentuk sejumlah uang oleh wajib pajak ke kas negara. Yang kedua, kompensasi. Kompensasi dapat dilakukan jika wajib pajak memiliki kelebihan dalam membayar pajak sehingga dapat digunakan untuk membayar hutang pajak. Dan yang ketiga, kedaluarsa. Kedaluarsa di sini artinya kedaluarsa penagihan, yang artinya hak untuk menagih pajak kedaluarsa setelah melampaui waktu 5 tahun sejak terhitung tanggal terutang pajak. Yang keempat, ada pembebasan. Pembebasan di sini pada umumnya bukan berarti menghilangkan pokok utang pajak, namun meniadakan sanksi administratif terkait utang pajak. Yang kelima, penghapusan. Penghapusan ini diberikan kepada orang namun dengan melihat kondisi keuangan wajib pajak terlebih dahulu.